Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kembali bab yang baru nih, membahas tentang sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem yang berperan untuk menghasilkan individu baru. Nah, kita akan di sini membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalau pada manusia berarti kita akan membahas sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Nah, kita akan bahas ya. Nah, yang pertama nih. Yang pertama kita akan bahas sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria itu dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar, nah yang paling luar berarti yang bisa dilihat oleh mata ya. Yang pertama ada bagian utama yang dinamakan dengan penis. Lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan skrotum. Nah, itu bagian yang berada di luar ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini bagian luar yang kelihatan. Ini namanya penis. Yang ini kantungnya itu dinamakan dengan skrotum. Ya, kita balik lagi. Yang kedua adalah organ reproduksi dalamnya. Organ reproduksi dalamnya ada apa saja? Ada testis, lalu ada saluran pengeluaran. Saluran pengeluarannya adalah saluran epididymis, lalu ada vas deferens, ada saluran ejakulasi, lalu ada saluran uretra, lalu yang ketiga ada kelenjar aksesoris, kelenjar pendukungnya yang dinamakan vesicula seminaris, lalu ada kelenjar prostat, lalu ada kelenjar Kaufer. Nah, itu adalah organ reproduksi pada pria bagian dalamnya. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Jadi di bagian dalam itu ada yang dinamakan dengan testis. Testis itu di mana? Yang di luar kantungnya namanya skrotum, yang di dalam itu dinamakan dengan testis. Ya, lalu testis ada saluran yang menghubungkannya untuk supaya hasil dari testis bisa keluar. Hasil dari testis apa itu? Sperma. Itu akan dikeluarkan melalui saluran. Nah, ini ada saluran nih. Ini dinamakan dengan saluran epididymis. Ya. Lalu ada saluran vas deferens. Nah, lalu ada saluran apa lagi tadi? Saluran ejakulasi. Di mana saluran ejakulasi? Nah, di sini nih. Dekat di saluran ejakulasi ada seperti kantung ya. Baru ada saluran untuk mengeluarkannya dinamakan saluran uretra. Nah, itu. Lalu di sini ada kelenjar-kelenjarnya. Kelenjarnya berupa cairan yang dikeluarkan. Ada kelenjar. Coba kita lihat lagi kelenjar. Ya, vesicula seminalis, lalu ada kelenjar prostat dan kelenjar Kaufer. Nah, itu adalah organ reproduksi pada pria. Nah, ini bagian organ luarnya kalau dilihat secara melintang ya. Bagian secara melintangnya ada bagian-bagiannya. Jadi kalau dilihat dari luarnya lalu dipotong, Anda akan melihat bagian dalamnya seperti itu. Bentuk dalam dari organ penis bagian luar pria. Lalu ini proses yang terjadi pada testis. Jadi pada testis itu terjadi proses pembentukan sel sperma. Nah, proses pembentukan sel sperma itu terjadi di dalam testis. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalam testis. Di dalam testis terjadi proses pembentukan sel sperma. Pembentukan sel sperma dinamakan dengan spermatogenesis, sehingga terbentuk sperma. Nah, ini bentuk spermanya seperti ini. Sekali dibentuk itu tidak satu tapi dihasilkan banyak ya. Karena selnya banyak pasti lebih banyak lagi. Nah, ini bentuk struktur dari spermanya. Ada bagian kepala, lalu ada bagian ekor. Nah, ini kepalanya, ini badannya, lalu ini ekornya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya adalah hormon-hormon yang ada pada pria. Nah, hormon pada pria ada hormon testosteron, LH, FSH, estrogen. Estrogen itu biasanya bukan pada pria tapi pada wanita. Berarti ibu salah nulis ya. Oke, lalu hormon pertumbuhan. Nah, lanjut. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita juga nih ibu sambil memperbaiki ya. Nah, sistem reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua. Ada bagian dalam dan ada bagian luar. Yang luar, yang dalam, yang luarnya dulu. Oke. Yang luarnya terdiri dari vulva.
ya, vulva. Lalu ada mons pubis, ada labium mayor dan ada labium minor, dan klitoris itu bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya itu ada oviduct atau sering disebut dengan tuba Pavlovi, begitu ya. Lalu ada uterus, lalu ada vagina. Nah, ini gambar dari organ reproduksi pada wanita. Ini bagian dalamnya, ya. Ini bagian dalamnya. Ini yang dinamakan dengan ovariumnya. Salurannya adalah oviduct, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan rahim. Nah, itu bagian dalam, ya, bagian dalam. Ini bagian vagina. Nah, ini bagian luarnya nih yang bisa kelihatan. Nah, di sini ada istilahnya celahnya itu dinamakan dengan vulva. Lalu di celah vulva ada yang seperti gunung. Nah, itu dinamakan dengan mons, ya, atau labium. Labium ada yang besar dan ada yang kecil, makanya dinamakan labium minor dan labium mayor. Nah, itu bentuk atau struktur organ reproduksi dalam dan luar pada wanita. Lalu di dalam ovarium itu terjadi proses pembentukan sel telur. Nih, di mana nih? Terjadinya di sini nih, di ovarium. Nah, ini gambarnya. Proses terjadinya ovarium. Ini gambarnya dari terjadinya proses ovarium. Terbentuknya ovum atau sel telur di dalam ovarium dinamakan prosesnya adalah oogenesis. Nah, sehingga dihasilkan sel telur, ya. Sel telurnya nih satu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Terjadi prosesnya di dalam ovarium. Ini ovariumnya, dan ini terjadi proses pembentukan sel telur sampai telurnya matang. Yang berikutnya adalah pada saat terbentuknya telur, kalau telurnya sudah matang, nah pasti dikeluarkan. Kalau dikeluarkan tidak dibuahi, ya, biasanya terjadi yang dinamakan menstruasi. Nah, menstruasi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase pertama adalah fase menstruasi, lalu ada fase pasca praovulasi, lalu ada fase ovulasi, dan ada fase pasca evolusi. Nah, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih proses terjadinya bagaimana nih, mulai dari pendarahan lalu dibentuk sel telur yang matang kembali. Nah, kalau tidak dibuahi maka terjadi proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Jadi sel telurnya dia akan dibuahi, maka terbentuklah individu baru. Dia akan menempel di dinding rahim, ya, menempel di dinding rahim sampai terbentuknya zigot, ya, sampai terbentuknya zigot. Nah, sebentar. Nah, ini prosesnya. Kalau sudah terbentuk zigot, nah sel telur dan sel sperma bergabung menjadi satu, terbentuklah proses yang dinamakan fertilisasi. Hasilnya adalah zigot. Lalu sel yang sudah menyatu tadi, yang sudah dibuahi, dia akan membelah. Awalnya dari pembelahan terjadi pembelahan zigot sampai terbentuknya proses-proses. Ada proses pembelahan zigot, morula, fase morula, blastula, sampai terjadinya, nah nih menempelnya prosesnya seperti ini sampai kelihatan nih, dia menempelnya sampai terbentuknya embrio. Nah, ini atau ya ini embrionya di dalam kandungan, di dalam rahim, ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi terjadilah proses yang dinamakan dengan kehamilan. Nah, ini ya. Kalau terjadinya proses kehamilan pasti akan mempengaruhi juga kondisi payudara sebelum dan payudara setelah, ya. Jadi yang pada fase setelah biasanya dia mengalami proses setelah kehamilan, dia menghasilkan kelenjar susu. Nah, lalu setelah terjadi proses kehamilan maka bayinya keluar. Setelah bayinya keluar maka dia akan tumbuh dengan maksimal. Dan yang terakhir, ini kita akan bahas gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Ada yang dinamakan dengan gangguan menstruasi. Makanya pada menstruasi biasanya suka ada yang mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu ada yang dinamakan kanker genitalia. Ada kanker vagina, serviks, ovarium. Lalu ada yang dinamakan
endometriosis. Jadi pada dinding rahimnya ini mengalami gangguan, dan yang berikutnya ada yang dinamakan infeksi vagina. Nah, itu gangguan pada wanita. Dan berikutnya gangguan pada sistem reproduksi pria. Contohnya apa? Hipogonadisme. Lalu ada yang dinamakan uretritis, prostatitis, epididymis, otitis. Nah, itu macam-macam dari gangguan pada pria. Nah, nanti bertemu kembali kita bahas nih secara mendetail proses-prosesnya ya tentang gangguan pada sistem reproduksi pria dan wanita. Demikian untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.